بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'lim, warga Masjid Jami As-Salam yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam melanjutkan kembali ta'lim kita, kajian kita, di mana kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang haqiqatul iman wa haqiqatul Islam. Hakikat iman dan hakikat Islam. Saya sampaikan tema ini dengan maksud, dengan harapan semoga jamaah semakin mempertebal keimanannya, ketakwaannya, keislamannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saya sampaikan dengan maksud agar jamaah bisa mengetahui makna iman dan Islam sesungguhnya. Bagaimana menurut para pakar, para ulama tauhid yang mendalami ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul ini kami ambil dari salah satu kitab yang berjudul Al-Husunul Hamidiyah lil Muhafazati 'alal Aqaidil Islamiyah. Jika diterjemahkan kitab ini artinya adalah benteng yang terpuji untuk menjaga akidah Islam. Jadi siapa yang pengen menjaga akidahnya semakin kuat, membentengi keimanan semakin kokoh, salah satu kitab yang harus diperdalam, dikaji adalah kitab Al-Husunul Hamidiyah lil Muhafazati 'alal Aqaidil Islamiyah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-bahthu tsani fi bayani haqiqatil iman wa haqiqatil Islam. Pembahasan yang kedua menerangkan tentang hakikat iman dan hakikat Islam. I'lam annal iman alladhi kallafallahu ta'ala bihi ibadah wa ja'ala jazaahu dukhulal jannah wan najata minan nar huwa tasdiqu sayyidina Muhammadin
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima ulima maji'uhu bihi bid-darurah. Nah, ini redaksinya Al-Imam Sayyid Husain Afandi. Ketahuilah bahwasanya iman yang Allah taklifkan, yang Allah bebankan, yang Allah maksudkan kepada hamba-hambanya, artinya kita ini kan ketika kita membaca Al-Quran, membaca hadis, banyak di sana ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa kita itu harus menjaga iman, kita itu harus beriman. Nah, apa itu iman yang dimaksudkan oleh Allah kepada hambanya? Iman yang bagaimana? Begitu. Sebab kita lihat sepertinya orang-orang sekarang ini, bahkan sejak dahulu, bisa jadi orang salah memahami hakikat iman dan Islam. Begitu mudahnya ucapannya menunjukkan keimanan, yang sebenarnya orang itu belum tahu hakikat iman yang sebenarnya. Nah, ini kita diberitahu bagaimana iman yang sebenarnya itu, yang Allah taklifkan kepada hambanya untuk betul-betul beriman. Dan Allah jadikan iman yang diberikan balasan masuk surga dan terhindar atau selamat dari neraka. Sebab orang yang punya iman, orang yang ada imannya itu, keimanan yang sesuai yang dimaksud itu adalah mengantarkan orang itu kelak masuk surga dan selamat dari neraka. Tuh, iman yang begitu tuh. Nah, iman yang ternyata nanti ketika kita menghadap Allah, kita enggak dimasukkan ke neraka, kita dimasukkannya ke dalam surga. Iman yang kayak begitu yang harus kita cari. Bagaimana itu? Hakikat iman yang kayak begitu. Iman yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dijawab oleh Imam Sayyid Husain Afandi ini. Huwa tasdiqu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima ulima maji'uhu bihi bid-darurah. Nah, itu artinya. Artinya adalah membenarkan, ya, membenarkan Nabi Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang datang kepadanya dari Allah dengan pasti. Nah, nanti diperjelas apa maksudnya ini. Ini akan kami uraikan. Jadi definisi iman itu jamaah sekalian ternyata bukan yang seperti diucapin banyak orang, percaya. Iman itu percaya. Ya, walaupun arti iman itu ada memang di sana kandungan percayanya. Tetapi sebenarnya iman yang dimaksudkan itu bukan yang kayak begitu. Nih, lihat. Tasdiqu Muhammadin Rasulillah. Orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, terus Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah, kita membenarkannya, kita meyakininya sepenuh hati. Itu namanya iman. Sebab begini kita jumpai nih jamaah sekalian,
Kadang-kadang ada sebagian orang itu seperti tidak mengamalkan ayat Al-Quran pada ayat-ayat tertentu. Tidak mengamalkannya bukan karena ketidakmampuan, tapi karena meragukannya. Tidak mengamalkannya itu karena mengingkarinya. Bahkan mungkin nggak percaya. Itu bukan iman itu. Jadi iman itu nggak boleh ada unsur ragu, nggak boleh. Saya ragu Pak Ustadz sama ayat itu tuh. Emang kenapa? Biasanya perempuan kan yang rada-rada ditentang ini ayat tentang poligami. Itu salah satu contohnya. Ya, itu kan jelas. Kita yakin bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu dari Allah. Apa bunyinya? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu ayat Quran kan? Orang beriman wajib meyakininya. Coba diterjemahkan. Kadang-kadang enggak semua orang Islam suka. Nikahilah wanita yang baik-baik. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau kamu takut baru 1 saja. Itu kan bunyi begitu terjemahannya. Coba tanya itu perempuan, istri kita. Neng, kamu suka enggak sama ayat itu? Agak suka, Wah. Itu kalau dijawab enggak sukanya kenapa? Lah, kalau enggak suka terhadap ayat, berarti itu coba simpulkan. Kalau orang tidak suka dengan ayat tertentu, berarti tidak menyukai Nabi. Berarti tidak membenarkan Nabi menerima wahyu itu. Bahaya itu. Itu iman itu bukan sebatas ngomong doang gitu, bukan sebatas percaya. Makanya kalau kita banyak bertabrakan nih gaya kehidupan kita dengan ayat, kita masih banyak ayat-ayat yang kita belum amalkan, banyak hadis-hadis yang belum kita amalkan. Jangan kita enggak mengamalkannya karena enggak mempercayainya. Contoh dalam hadis sahih, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu. Apabila ada laler jatuh di tempat minumanmu. Coba ini hadis sahih. Ya, jatuh di teh, kopi. Kata Nabi, celupkan ke dalamnya. Lalu buang itu lalernya, minum. Karena yang satu obat, yang satu racun, sayapnya itu. Itu hadis sahih. Sekarang saya tanya, Bapak ngamalin nggak kalau teh kejatuhan laler? Kenapa? Ayo, itu alasannya. Kalau Bapak, hadis itu Pak Ustadz, saya meragu. Kalau meragukan hadis berarti tidak mempercayai siapa? Nabi Muhammad. Sedangkan iman itu membenarkan Nabi Muhammad apa aja. Makanya lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya makom yang tinggi. Kenapa? Karena orang yang paling dulu mempercayai Nabi itu. Yang lain belum dia ada paling dulu. Abu Bakar, lu belum tahu tuh temen lu habis dari katanya ngaku Isra Mi'raj dalam satu malam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ketujuh lapis langit, Sidratul Muntaha, balik lagi. Begitu temen lu tuh ngomongnya, percaya lu? Lah percaya banget. Tuh lihat Sayyidina Abu Bakar jawabnya kayak gitu. Coba kalau Bapak saat itu hidup ditanya kayak begitu, belum tentu kayak Sayyidina Abu Bakar. Bisa jadi kayak Abu Lahab,
Ntar dulu, dikaji dulu. Wah, iman kok dikaji? Iman gak bisa dikaji, ilmu dikaji. Kalau iman diyakini dan dibenarkan. Contoh tadi dah itu, pernah ngamalin gak itu? Laler jatuh dicelupin, mana baru diseduh pisan itu teh susunya. Nggak tahu hadisnya, kayaknya tahu jamaah lah, tahu itu. Atau hadis tahuru inai ahadikum idza walagha fihil kalbu falyagsilhu sab'a marrat, kata Nabi. Hadis sahih, berarti wahyu juga itu. Sucinya tempat wadah bejana kamu apabila dijilat anjing, ya, apa embernya, apa apanya, dijilat seekor anjing itu, cuci bejana tersebut 7 kali basuhan. Yang pertamanya atau keduanya atau ketiganya campurkan dengan debu. Ya, mungkin jamaah ya mungkin belum pernah karena dijilat anjing, ya enggak? Tapi kalau ada yang pernah, dipakai enggak itu kalau dia tahu? Jangan sampai berpikir begini, ngapain pakai harus 7 kali? Misal gitu ya. 2 kali gak cukup. Ya cuman jilatnya sedikit. Anjing berapa sih cuman sedikit. Terus sampai 7 kali gitu nyucinya. Terus dicampur debu lagi. Kayaknya saya ragu-ragu. Kan banyak yang Islam liberal kayak gitu. Dia nggak tahu kalau itu telah berhadapan dengan ujian iman sebenarnya. Hati-hati jamaah. Ujian iman kita ini sedang diuji hidup di dunia ini, keimanan kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Kalian mengira begitu mudahnya bilang saya beriman, padahal lu belum diuji. Nah, makanya sebenarnya setiap saat ini kita sedang diuji keimanan. Lewat apa? Macam-macam. Kayak peristiwa kemarin gerhana, diuji tuh iman kita. Bagaimana nih orang ada gerhana, ngelakuin gak yang diajarin Nabi? Kan Nabi memberikan solusi kalau terjadi gerhana. 4 solusinya yang diajarin Nabi. Idza ra'aitum dzalika, kata Nabi, kalau enteng lihat gerhana matahari apa gerhana bulan, 4 kata Nabi, lakuin. Fad'ullah, perbanyak doa kepada Allah. Tuh. 2, wakabbiru, agungkan, besarkan itu, takbirkanlah nama Allah. Wasallu, dirikanlah sholat gerhana. Watasodaku, dan perbanyaklah sodako. Itu ajaran Islam. Itu kalau ngamalin begitu membenarkan Nabi berarti itu. Tapi enggak, yang terjadi masih ada orang mengikuti budaya tradisi, paham-paham nenek moyang. Ada gerhana, bini lagi hamil, udah 9 bulan. Suruh ngumpat di kolong balai katanya. Ada budaya begitu, Pak. Sebab khawatir ngeri kalau kagak ngumpet, nanti lahir tuh bocah ada tompelnya. Gak nyambung. Itu gak nyambung. Tapi itu muncul aja budaya-budaya kayak gitu. Apa dia nggak tahu itu solusi dari Nabi? Nah, kalau dia tahu tetap nggak dipakai, bahaya. Jangan-jangan belum beriman itu orang. Jangan-jangan itu orang belum beriman, itu baru ngaku-ngaku beriman. Makanya pada saat itu pernah orang Arabi karena belum kuat imannya bilang amanna. Lah, belum, ente belum beriman. Aslamna. Ente itu baru Islam. Jamaah itu sekalian. Jangan main-main bicara iman ini.
Iman itu kepada Nabi harus melebihi dari segalanya, Pak. Dan harus lewat Nabi. Yang namanya iman kepada Allah dan kepada kitab-kitab dan lain sebagainya hanya dengan satu jalur ini nih, satu pintu, satu gerbang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum ada Nabi Muhammad, betul pintu imannya lewat Nabi Isa. Sebelumnya lewat Nabi Musa. Kalau udah ada penutup Nabi hadir ini, Nabi kita yang kita sekarang jadi umatnya sampai yaumil kiamah, itu udah nggak boleh lagi yang lain-lain. Apalagi orang sekarang memang udah jelas Nabi kita khotamun nabiin, penutup para nabi, masih muncul nabi-nabi palsu dan lain sebagainya yang dipercaya. Udah nggak ada iman itu. Pokoknya itu iman itu gerbangnya Nabi Muhammad. Lah, Pak Ustadz, kok nggak ditulis membenarkan Allah, meyakini Allah, kok membenarkan Nabi Muhammad? Dia nggak tahu. Kita kenal Allah lewat siapa? Kita mengenal Allah Tuhan kita, Qul huwallahu ahad, itu siapa? Lewat Nabi kita yang diutus oleh Allah. Makanya dari situ muaranya, kalau kita yakin sama Nabi kita, ngikutin Nabi kita, berdoa selalu, bersolawat kepadanya, itu iman yang benar. Awas, kalau siapa orang beriman gak lewat pintu Nabi Muhammad, gak bakal benar. Salah. Mau cari apa coba? Mau penjelasan tentang Allah itu satu, dari siapa? Memang dari Nabi. Makanya kata penulis ini, yang namanya iman itu hakikatnya adalah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah. Kalau ada yang belum kita amalin, kita ngakuin aja, ya Allah, dosa saya banyak, saya belum mengamalkan banyak ajaran-ajaranmu, lewat kekasihmu, lewat utusanmu, lewat Nabi kami tercinta. Begitu yang cakep, ngaku. Nggak bisa iman dengan yang lain. Makanya coba lihat, orang Yahudi dan Nasrani sekarang masih ada. Kalau dia tidak mau berpindah agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nggak keterima imannya, nggak keterima. Dulu iya, begitu dulu iya. Makanya siapapun yang turun di akhir zaman sampai tanda-tanda kiamat, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, itu bukan gantiin Nabi Muhammad, bukan. Mereka turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jelas pokoknya. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tuh. Nabi kita itu Nabi Muhammad utusan Allah dan penutup udah penutup para nabi. Gak ada lagi. Maka pengen selamat jamaah sekalian, mendekatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang muncul ada orang benci sekali bersolawat, ada orang bersolawat, bid'ah lah, apalah. Dia nggak tahu kalau keimanan itu harus lewat jalur Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu jamaah. Ya, itu arti iman. Nah. Wa ulima maji'uhu bihi yaqinan ma'al id'anil qalbi lidzalik. Jadi ketika membenarkan Nabi Muhammad itu apa ini? Apa lewat mulut? Apa lewat perbuatan? Apa lewat hati? Nah, ini disinilah letak perbedaan antara iman dan Islam. Dari dilihat substansinya, hakikatnya. Nah, ternyata jamaah sekalian, kita sering dengar dulu kan orang, mungkin para asatid, para ustadz aja juga itu penceramah, kalau jelasin tentang iman pasti jawabnya
tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Kan begitu tuh. Ya, sering dengar tuh. Ini pasti dari kecil kita dengarnya begitu. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan, mengakui dengan ucapan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini definisi ini, mohon maaf, bisa benar, bisa salah, tergantung cara menyikapinya. Kalau benar, nah ini diterangkan. Nah, kalau yang tadi itu definisi udah paling cakep. Membenarkan Nabi Muhammad sepenuh hati, udah iman. Nah ternyata hati, ucapan, sama perbuatan itu, kalau di satu level kan tingkatannya sama, tiga-tiganya ini, itu bukan jadi paham ahlu sunnah, itu jadi khawarij dan mu'tazilah. Hati-hati itu. Itu yang kadang-kadang, mohon maaf, ada orang berbuat maksiat, mungkin apa maksiat besar, ninggalin sholat, langsung kafir. Dengan alasan apa? Iman kan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan ucapan, itu membenarkan dengan ucapan, dan melakukan amalnya. Nah ini orang gak ngamalin, berarti dia kafir. Itu orang khawarij. Hati-hati, itu khawarij. Khawarij itu ada dari dulu sampai sekarang itu. Hati-hati, khawarij itu namanya. Saya nggak menyebut dengan istilah baru. Ini istilah yang udah resmi dari dulu. Namanya khawarij. Dia mah kalau bapak nih, khawarij. Kalau bapak sekali waktu ninggalin perintah Allah yang wajib, udah langsung otomatis itu kafir. Berat sekali itu, berat sekali khawarij itu. Ya, tuh udah ada dari sejak zaman para sahabat dulu itu. Nah, kalau Mu'tazilah, kalau ada orang tiba-tiba berbuat dosa, orang Islam gitu berbuat maksiat, terus mati, belum tobat, itu tempat tinggalnya bukan di surga, bukan di neraka. Namanya manzilah bainal manzilatain, tempat di antara surga dan neraka. Itu juga paham salah juga, sesat juga. Nah, paham akidah ahlus sunnah wal jamaah nih, itu definisi tadi itu harus supaya benar maknanya begini. Antara hati, ucapan, dan perbuatan ini tidak satu derajat, tidak satu pangkat ini. Jadi dari tiga ini, iman itu yang paling urgen, yang paling penting, yang nggak boleh lepas, yang ada di hati. Makanya tadi itu tasdiqu sayyidina bil ma'al id'anil qalbi, meyakini dengan hati. Sampai-sampai begini Pak, nih jamaah saya tanya, kalau ada non muslim mau masuk Islam, takut sama orang tuanya. Ini mah misalkan aja ya. Dan itu dijumpai kadang-kadang terjadi di masyarakat. Dia mau menyatakan keimanan tapi takut. Takut sama siapa? Sama orang tuanya, sama saudaranya, sama anaknya, takut dikucilkan, takut dimarahi dan lain sebagainya. Tapi di hatinya itu ada keyakinan sama Allah, beriman. Cuman belum ucap syahadat. Sekarang saya tanya jamaah, orang begitu tuh beriman apa tidak? Beriman apa tidak itu jamaah? Sedangkan dia belum sampai ngucap apa? Kalimat syahadat. Berdasarkan paham ahlus sunnah wal jamaah, beriman. Beriman. Itu yang disebut urusan hati, gak ada yang tahu. Hanya siapa? Allah. Makanya ada bahasa begini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada orang beriman di sisi Allah tapi tidak beriman di pandangan manusia. Nah, misal kayak tadi tuh, dia non muslim sehari-harinya, emang kita tahu Pak ya. Tapi dia tuh sebenarnya karena tinggalnya sama komunitas muslim, dia sering dengar juga pengajian jarak jauh, terbesitlah di hatinya.
Hidayah, siapa yang bisa mencegah? Ya kan? Nah, kalau Allah hadirkan, siapa aja bisa dapat hidayah, enggak ada yang bisa mencegahnya. Ya kan? Wala mani'a lima ataita, itu enggak ada yang bisa mencegah kalau Allah udah ngasih. Cuman enggak keburu ngucap. Tidak keburu ngucap. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Bisa jadi sebelum ngucap mati, tapi udah terbesit tadi keimanan kepada Allah. Itu dalam akidah Ahlussunnah disebutnya itu orang beriman di sisi Allah, tapi tidak mukmin di sisi manusia. Artinya apa? Coba, habis ketika dia mati, orang kayak gitu dibawa ke Masjid As-Salam, disolatin apa enggak? Ya enggak lah. Ngukurnya susah, bener enggak? Enggak bisa kita bilang, ini orang udah beriman Pak Ustaz. Ini orang sering diskusi sama saya, dia ngomong begini. Tapi ente dengar dia ngucap dua kalimat syahadat? Enggak pernah dengar. Enggak usah disolatin secara Islam, ya, enggak usah. Nanti nasibnya bagaimana? Itu yang dibilang. Bisa jadi cara pemakamannya secara non Muslim, tetapi di hadapan Allah nanti selamat, ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa? Karena itu tadi tuh, menyimpan iman di dalam hatinya. Yang penting nyimpen iman ini. Jangan sampai kita Islam tapi nggak nyimpen apa? Iman. Lah ini yang bahaya. Nyimpennya syirik. Lah, hati-hati. Yang disimpan tuh iman. Kudu dikunci berat-berat. Rapat-rapat ini. Jangankan besar itu di hati kita, kata Nabi. Dalam hadis qudsi Allah bilang apa? Unzuru, kata Allah bilang sama malaikat yang nyiksa tuh orang di dalam api neraka nanti. Unzuru, coba pandang, lihat. Hal wajadtum man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Di sahih itu. Coba lihat, ini orang yang udah disiksa sekian tahun dan lain sebagainya. Adakah di antara mereka yang di hatinya walaupun seberat biji sawi, biji yang sangat kecil Pak ya, iman dulu ketika hidup di dunia, apa di akhir hayatnya keluarin dari neraka? Artinya enggak kekal siksanya itu di dalam neraka. Orang yang ada imannya masukkan ke dalam surga. Tuh. Jadi bicara iman itu memang sesuatu yang sangat penting sekali. Iya. Itu belum sempat ngucap syahadat aja masih bisa selamat Pak. Begitu. Iya. Allah alam bisawab. Tinggal sedikit tuh. Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan jemaah. Silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. 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 Tapi kalau kita mendengar dari yang fenomena sekarang, itu kok Arab itu seolah-olah dikecilkan. Bahkan kemudian muncul istilah Islam Nusantara. Nah, dalam hal ini imannya seperti apa ya? Islam Nusantara? Iya. Itu nih, itu yang saya bilang hati-hati. Kita semua siapa yang mau ngingkari? Emang benar Nabi kita itu orang Arab, betul nggak? Bahkan orang Yahudi aja salah satu penyebabnya dia tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, padahal namanya ada dalam kitab mereka, karena dari Arab, bukan dari kalangan mereka. Itu kalaulah ditakdirkan Nabi terakhir keluar dari keturunan mereka, nggak ada yang ngingkar. Nah, artinya apa? Siapa yang mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad itu lahir dari Jazirah Arab, terus orang Arab? Kan Allah. Makanya nggak boleh membenci orang Arab, nggak boleh.
Kalau ngelihat orang Arab ngerasanya ilpil, udah benci aja. Hati-hati, salah satu hadis mengatakan ayatun nifaq itu bugdul ansor. Tanda orang munafik itu benci orang Ansor. Orang Ansor itu orang Arab. Jadi orang yang spontan tiba-tiba langsung benci, ini hati-hati. Harusnya kan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Hati-hati yang terlalu frontal dipukul rata itu, yang namanya Arab jelek, yang namanya begini. Nah, itu berarti membawa-bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul, orang yang paling mulia itu ukurannya bukan Arabnya, bukan non-Arabnya, tapi bertakwanya. Tapi bukan berarti maknanya kita benci orang Arab. Ya gitu, bahaya. Orang yang benci kepada orang lain itu tanda-tanda ada penyakit, Pak. Ada penyakit. Jangan dengan orang Arab. Kita sama tetangga aja kalau hawanya benci aja gedeg. Itu ada penyakit itu di hati kita itu. Kenapa kita kok benci orang? Padahal Nabi ngajarin nggak boleh membenci. Dibenci nggak apa-apa. Emang kita hidup namanya ada orang benci, bagian dari salah satu cara Allah ngampuni dosa kita, ya kan? Makanya Islam itu kayak gitu. Merangin orang nggak boleh, tapi kalau diperangi udah kelewat batas, lawan, begitu. Benci orang nggak boleh, dibenci ya wajar, begitu. Ya, artinya ini jangan sampai gara-gara benci orang Arab, muncul istilah Islam baru, ya kan? Ya, ini juga bahaya. Udah nggak boleh ada istilah. Udah nggak boleh itu Islam Arab juga nggak ada, nggak usah begitu, nggak usah ada Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Cina, Islam huwal Islam, dah begitu aja, Islam huwal Islam, yang nggak usah kita benci-benci begitu, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Itu barangkali bisa. Ada lagi yang lain jamaah? Oh. Iya, kita bicara tauhid jelasin Syawal ini. Oke lah. Iya tuh. Oh iya. Iya. Ini pertanyaan yang kayak begini yang nggak pernah muncul di masa zaman Nabi, nggak pernah muncul. Jadi bicara man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahar. Hadis sahih. Siapa orang puasa Ramadan karena Allah ya, lillahi ta'ala, kemudian diiringi 6 hari di bulan Syawal dia puasa, maka mendapatkan pahala puasa sunnah sepanjang tahun. Artinya 1 tahun penuh. Itu dicoba dihitung oleh ulama dalam rangka mendekati makna. Bener nggak secara matematik tuh hitungan 1 tahun 360 itu? Karena 1 hari dibalas dengan 10. Kalau puasa 30 hari berarti 300. 6 hari dikali 10, 60 tambah 300, 360. Itu sebenarnya dalam rangka mencoba mengilmiahkan hadis-hadis supaya enggak benturan dengan ilmu. Tetapi kalau ada muncul pertanyaan begini, kalau puasanya cuma 29, ya tadi kan kalau 30 hari jadi 360 ya. Nah, kalau kan puasa Ramadan enggak mesti 30 hari. 29. Makanya iman yang harus dimunculkan. Yang penting tugas kita ibadah. Laksanakan puasa dengan baik, jangan hitung-hitungan. Apalagi sampai kayak tadi, saya masa tahun udah 6 hari Syawal. Berarti Senin Kamis nggak usah. Lah kagak usah. Orang udah dihitung. Ini nggak bener paham kayak begini. Orang disuruhnya pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi pahalanya kerjain lagi begitu. Dan sahabat nggak pernah punya pemahaman kayak gitu itu. Iya, emang orang sekarang ini yang kadang suka begitu itu. Itu sebenarnya bisa
Ya, zaman now itu kayak begitu. Iman mah belum mantep, tapi logika berpikirnya yang dikejar-kejar. Akhirnya jalan Islamnya dengan cara ini, akal. Kalau cocok gua pakai. Kalau nggak cocok sama akal gua kagak apa. Nggak iman itu. Iman mah cocok kagak cocok. Pakai akal nggak pakai akal. Bahkan saat ini nggak masuk akal, kalau itu emang Allah firmankan, Nabi sabdakan, sami'na wa ta'na. Itu iman. Baru itu mantep. Makanya kalaulah iman itu bisa digapai dengan kepintaran, dengan analisa, dengan kajian, harusnya ilmuwan-ilmuwan barat sekarang yang mendalami orientalis itu, ajaran-ajaran ketimuran, mereka udah paling dulu masuk Islam. Tapi ternyata enggak. Nah, itulah bicara iman, tidak bahasanya begini kalau bahasa kasarnya, enggak ada hubungan dengan akal. Iman enggak ada hubungan dengan hakikat ilmiah gitu, enggak. Bahkan sampai ada istilah, siapa orang yang nambah ilmunya tapi enggak nambah hidayahnya, bukan semakin dekat sama Allah, semakin jauh. Nah, itu kan bahaya. Makanya lihat imannya para sahabat, enggak pernah mereka mikirin dulu, enggak, langsung umatku langsung dikerjain. Ini kerjakan, tanpa dipikir-pikir begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi terakhir, silakan Madi. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa Pak Haji. Allahumma shalli. Iya. Dulu saya teringat kisah sahabat iri kepada Nabi itu memang terjadi. Dan itu nggak sampai mereka disebut Khawarij ya. Dulu orang Ansor dengan orang Muhajirin ketika dalam satu peperangan, mereka perang bareng nih. Tapi Nabi ngasih harta rampasan itu nggak sama kadarnya. Dilebihkan itu orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin kan orang yang ninggalin tempat tinggalnya, nggak bawa harta, mereka terusir. Itu sahabat Ansor ada yang nyeletuk ngiri. Semoga Allah ampuni Nabi kita. Begitu kira-kira nyeletuknya. Karena ternyata Nabi kita nggak adil. Itulah yang kadang-kadang kenapa? Makanya kalau orang di bawah, apalagi kepada orang yang lebih paham, jangan dulu menyalahkan. Bisa jadi kitanya yang belum tahu ini jawaban. Akhirnya dijawab sama Nabi. Dijawab sama Nabi begini alasannya. Yang tadi saya terangkan itu, mereka itu pergi meninggalkan tempat kelahirannya. Mereka diusir. Mereka ini. Justru keadilan saya di situ. Begitu. Sedangkan kalian jadi tuan rumah, tidak meninggalkan rumah. Harta kalian ada. Habis itu tobat-tobat itu sahabat yang tadi itu minta maaf kepada Nabi itu. Nah, makanya kalau udah berurusan sama Nabi Muhammad, yang paling cakep itu zaman itu sahabat yang kagak ada ngeyel, gak ada ngeyel-ngeyelnya. Kenapa? Ada istilah al-ashrah al-mubasyirina bil jannah, 10 sahabat Nabi yang disebut surganya itu karena gak ngeyel-ngeyel. Salah satunya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Terus Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'ad bin jannah. Itu karena mereka itu begitu, orang sami'na wa ta'na. Ya, artinya hati-hati. Itu sahabat Nabi memang dapat makom di surga. Cuman kan ada yang disebut, coba bayangin Pak, itu 10 orang masih hidup di dunia, belum mati, belum terjadi hari kiamat, mungkin masih nauzubillah miliaran tahun lagi. Tapi udah disebut di surga. Apakah gak nikmat itu? Sampai ada sahabat yang ketika udah disebut, pengen, saya Rasulullah udah keduluan ente sama yang ngono tadi itu. Nah, ini artinya apa? Keimanan itu memang ungkapan sejatinya itu sami'na wa ata'na.
Bukan kami dengar, kami pikirin, baru kami jalanin. Ya bukan. Jadi kalau Islam itu kami dengar, kami taati. Nanti buahnya datang sendiri. Ketika udah kita taat sama Allah, dihadirkan sama Allah hikmahnya ini. Ini mah belum ibadah udah nyari hikmah aja. Ini kok saya belum bakal tahajud kalau saya belum menemukan apa manfaatnya ini tahajud. Jangan, sholat aja. Nanti dia rasa sendiri, tenangnya luar biasa, barokahnya kan begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar iman kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.